Alhamdulillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu ala na'maihi syukra syakirin wa nasbiru ala balaihi sabra sabirin wa natubu ilaihi min dhunubina taubatat taibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah. Ayat yang barusan saya baca ini bisa kita pahami bahwa Allah perintah kepada kita supaya kita semua ini bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih dengan serius. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh jangan mati dulu kecuali sudah menjadi orang yang melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Idealnya memang seperti itu, jangan mati dulu sebelum menjadi muslimuna imanan taman wa islaman kamila. Tentu melalui proses. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana ittaqullaha haqqa tuqatih? Takwa kepada Allah dengan serius itu kayak apa? Yang pertama, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala ini menjadi wiqayatan li hayatina. Kita berusaha supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi penjaga kita, menjadi pelindung kita, menjadi pengawas kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Selanjutnya, pertama kita harus melakukan taatullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita tinggalkan. Orang yang bertakwa kepada Allah serius itu hidupnya terarah. Sudah mengikuti pakem-pakem di dalam kehidupan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan.
orang yang bertakwa serius yang pertama adalah hidupnya terarah. Yang kedua, takwa kepada Allah yang haqqa tuqatih, yang serius itu adalah kita harus punya khasyatullah, khaufullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai alat CCTV di dalam diri kita masing-masing. Kita harus punya keyakinan bahwa Allahu yarona, Allah melihat kita. Haitsu ma kunna, di mana saja kita berada dan kapan saja kita berada, tidak lepas dari penglihatan dan intaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takwa kepada Allah dengan serius itu hidupnya mesti hati-hati. Gerak-gerik yang kita lakukan, baik pada saat kita dilihat oleh orang banyak maupun tidak ada yang melihat kita, tapi Allahu yarona, Allah pasti melihat kita. Jamaah rahimakumullah, misalnya poin yang pertama saja, kita tahu syariat mana yang harus dan mana yang tidak boleh. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, khasyatullah dan khaufullah, ini sering kali orang gampang terbujuk oleh rayuan, oleh godaan setan yang akan menjerumuskan kita. Kenapa kita sholat dengan rajin? Kenapa kita juga puasa Ramadan? Kenapa manusia sudah haji berkali-kali tapi masih saja melakukan maksiat kepada Allah, sering melakukan maksiat kepada Allah? Kata kuncinya adalah karena tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa khasyatullah, tidak ada rasa khaufullah. Ya, rajin istiqamah melaksanakan kewajiban, tapi juga tidak lepas terjerumus ke dalam jurang maksiat. Hati-hati hidupnya. Dan yang ketiga, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini harus disempurnakan dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya perasaan rindu dan cinta kepada Allah, pasti dia dengan senang hati melaksanakan taatullah, melaksanakan khasyatullah, sehingga harapan menjadi muslimuna islaman taman ini akan gampang kita upayakan, gampang kita peroleh. Jamaah rahimakumullah, saya khutbah ini mengutip beberapa hal yang ditulis oleh Hujjatul Islam Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub Al-Muqarribu ila Hadrati Allamil Ghuyub. Yang saya sampaikan saya kutip dari kitab itu. Jamaah rahimakumullah, bil
bil khasyati, dengan kita takut kepada Allah, tahsulu al-iffatu, kita bisa jaga diri. Diri kita akan terjaga. Wal wara'u, sifat perilaku wara' bisa kita capai. Wal a'mal al-fadilah, dan amal perbuatan yang utama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata kunci al-khasyah. Jamaah rahimakumullah, al-mu'minu, orang mukmin yang sebenarnya itu adalah huwallazi yakhafullaha, orang yang punya rasa takut kepada Allah bijami'i jawarikhihi, dengan seluruh anggota badan yang ada padanya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab itu memberikan uraian bahwa alamatu khaufillahi, indikator tanda orang punya rasa takut kepada Allah, tazharu fi sab'atin, bisa kita lihat di dalam sab'ah, 7 hal. Awaluha, yang pertama adalah lisanuhu, orang yang takut kepada Allah kita lihat lisannya, yamna'uhu minal kadhibi, bisa menjauhkan dirinya dari penyakit atau sifat dusta. Wal ghibati, dan ghibah, terhindar sifat ghibah. Wan namimati, dan sifat namimah. Kalau yang sering kita dengar, namimah itu dimaknai adu domba. Menurut saya namimah itu adalah adu orang atau adu manusia yang selama ini banyak sekali kita jumpai di sekitar kita. Orang yang takut kepada Allah tidak mungkin itu akan terjadi pada dirinya. Yang kedua, qalbuhu, hatinya. Yukhriju minhu al-adawata, orang bisa menjauhkan dirinya minal adawati, sifat permusuhan, wal hasadi, dan sifat hasud, wal buhtani, dan sifat yang memunculkan banyak fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nazaruhu la yanduru ilal haram, tidak melihat sesuatu yang haram, minal akli, makanan yang dia konsumsi. Kemudian wal kiswati, pakaian yang dia pakai. Wala yanduru ila dunya birragabati, dan tidak akan mencintai dunia dengan over. Yang keempat adalah batnuhu, perutnya. La yudkhilu batnahu harama, tidak mengkonsumsi barang yang haram, memasukkan sesuatu yang haram ke dalam batnuhu, ke dalam perutnya adalah fa innahu itsmun kabirun. Yang kelima adalah yaduhu, tangannya. La yumittu yadahu ilal haram, tangannya tidak digunakan untuk melakukan sesuatu yang memunculkan sesuatu yang haram, pelanggaran terhadap aturan agama. Bal yumittuha ila ma fihi ta'atullah, tapi tangannya digunakan untuk melakukan sesuatu yang bisa menjadikan proses wasilah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, qadamuhu, kakinya.
La yamshi fi maksiatillah. Kakinya tidak digunakan melaksanakan berjalan menuju maksiat kepada Allah. Bal yamshi fi ta'atih. Akan tetapi kakinya digunakan untuk berjalan untuk taat kepada Allah, waridahu, dan sesuatu yang diridai Allah, wa ila suhbati as-salihin, dan untuk melangkah, berkomunikasi, bergaul dengan orang-orang yang salih. Yang terakhir adalah ta'atuh, yaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillah. Ketaatannya dia lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Wa yakhafu minar riya'i, dan takut menghindarkan diri dari penyakit riya, wan nifaqi, dan penyakit nifak. Ya Allah, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, amin, wa a'malana minar riya, amin, wa alsinatana minal kadhib, dan ya Allah jauhkan, sucikan ucapan kami ya Allah minal kadhibi, wa a'yunana minal khiyanah, amin. Jamaah rahimakumullah, orang yang takut kepada Allah ini mudah-mudahan bisa kita semuanya ini bisa menjadi orang yang takut kepada Allah, di samping kita menjadi orang yang banyak tahu tentang syariat Islam. Kita menjadi orang yang alim di kampus ini, mencetak menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang pinter. Mudah-mudahan orang yang alim, yang punya rasa khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, sebagai ilustrasi khasyatullah di dalam kehidupan, dalam kitab itu ada diriwayatkan zaman Bani Israil dulu ada rajulun abidun, orang yang ahli ibadah. Orang itu ahli ibadah, istrinya istri yang salihah, ahli ibadah juga, punya anak banyak, namun tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang banyak, rezeki yang cukup, serba kekurangan. Satu saat anaknya yang banyak itu nangis karena kelaparan. Bapak, Ibu, kami lapar. Bapak, Ibu, anak-anak yang masih kecil-kecil menangis sejadi-jadinya karena lapar. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, yang mempunyai respon awal ini tentunya adalah ibunya. Atas seizin suaminya, sang ibu kemudian keluar rumah untuk mencari kebutuhan, untuk mencari sesuatu yang akan diberikan kepada anak-anaknya yang semuanya nangis. Beliau datang kepada rajulin tajirin, kepada seseorang yang punya duit, orang kaya. Sang ibu menyampaikan kondisi rumah tangganya, dan sekarang ini anak-anaknya lagi nangis karena kelaparan. Tolong Bapak, saya dibantu anak saya seperti ini. Apa jawab rajulun tajirun? Boleh, kamu butuh uang berapa aja boleh,
akan saya kasih. Tapi syaratnya engkau harus melayani saya. Orang perempuan salihah langsung undur diri, menangis, pulang. Di rumah nangisnya anak tambah menjadi-jadi. Bu, kami akan mati bu kalau tidak makan sekarang. Bingung ibu ini. Ya Allah, datang lagi kepada rajulun tajirun tadi. Diceritakan. Yang kedatangan pertama, jawabnya makini ini binafsik, puaskan saya. Datang lagi, gimana persyaratan yang kemarin? Deal. Ibu ini pikirannya berkecamuk. Anak saya seperti itu. Dia orang yang salihah. Dia jawab, siap Bapak. Apapun yang terjadi, siap. Siap benar, melayani saya, siap. Akhirnya masuk ke dalam kamar. Apa yang terjadi? Perempuan ini nangis terseduh-seduh. Tubuhnya gemetaran, berkeringat. Bagaimana orang laki-laki bisa menikmati perempuan yang seperti itu? Si rajulun tajirun tanya, kenapa sampean seperti ini, kenapa? Jawabnya, Pak, ini akhafullah, saya takut kepada Allah, Bapak. Si laki-laki orang kaya melihat, kamu melarat begini, masih punya rasa takut kepada Allah. Iya. Saya yang kaya raya seperti ini mestinya harus lebih takut kepada Allah. Kamu yang miskin seperti ini masih takut kepada Allah? Jawabnya iya. Akhirnya perempuan ini dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, tidak terjadi apa-apa. Oke bu, silakan pulang. Ada uang banyak yang diberikan kepada orang perempuan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu ada orang laki-laki bagus, saya ampuni segala dosanya. Kemudian Nabi Musa nemui itu, menyampaikan informasi dari Allah. Jamaah rahimakumullah, cerita ini dalam kitab itu Mukasyafatul Qulub, bisa kita ambil pelajaran. Masa kita yang ngerti seperti kita ini tidak takut kepada Allah? Masa kita ini yang gajiannya besar tidak takut kepada Allah? Ini yang patut menjadi pelajaran bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah.
فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.